kita ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, Lose pengen sapa adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau Lose sapa apa kabarnya hari ini, adik-adik jawab luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Lose sapa ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Pada semangat ya. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau angkat pujian dari Terbit Matahari. Dengan penuh semangat ya. Pada semangat ya adik-adik mengangkat pujiannya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik, dengan sikap yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak pernah terlambat.
kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan kisah Saul dan juga Yonatan. Adik-adik perhatiin ya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya
tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Iya, itu tadi ceritanya. Adik-adik sudah nonton ya. Tadi ada seorang raja bernama siapa? Ya, betul sekali. Namanya adalah Saul. Nah, Raja Saul punya anak yang bernama... Siap, betul. Namanya adalah Yonatan. Nah, Raja Saul dan juga Yonatan ini akan melawan orang Filistin. Raja Saul dan juga Yonatan ini beserta dengan orang-orang Israel, mereka berpencar nih. Raja Saul tadi berada di Mikmas beserta dengan 2.000 orang Israel. Sedangkan Yonatan berada di Gibea beserta dengan 1.000. Nah, adik-adik, dibandingkan dengan 2.000 dan 1.000, banyak yang mana? Ayo. Iya, pinter sekali ya. Banyak 2.000. Berarti banyak yang ikut dengan Saul, Raja Saul. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ternyata Yonatan beserta dengan 1.000 orang Israel yang sedikit itu, ternyata Yonatan lebih berani loh menghadapi orang-orang Filistin. Kalau tadi adik-adik simak ceritanya, ternyata Yonatan beserta dengan bujangnya, pengawalnya, itu berani untuk menghadapi orang Filistin. Wah, kira-kira kenapa ya Yonatan begitu berani walaupun dia dengan orang yang sedikit? Nah, adik-adik tahu nggak, ternyata waktu menghadapi orang Filistin, Yonatan memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolong dirinya. Wah, hebat sekali ya. Keyakinan yang dimiliki Yonatan ini membuat dia merasa yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Yang kedua, kenapa Yonatan berani melawan orang Filistin? Karena Yonatan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik bisa baca nanti ya di 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-9 ya. Ternyata Yonatan meminta tanda daripada Tuhan. Itu artinya Yonatan mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Di ayat yang ke-9 dari pasal 14 berkata, apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Nah, adik-adik, berarti Yonatan ini selalu ingin bertanya nih kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Jadi Yonatan meminta tanda. Bagus sekali ya ceritanya. Nah, adik-adik tahu nggak kelanjutannya? Setelah itu Allah membuat Yonatan berhasil mengalahkan orang Filistin.
Ya, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Luar biasa sekali Tuhan kita ya. Lewat Yonatan, Tuhan memakai Yonatan agar bangsa Israel diselamatkan dan menang dari orang-orang Filistin. Yang hebat siapa ya kira-kira adik-adik? Yonatan atau Tuhan kita ya? Ayo siapa? Iya, yang jelas Tuhan kita yang hebat yang sudah memakai Yonatan untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Kita bersyukur ya punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang menolong Yonatan itu juga adalah Tuhan yang menolong kita sampai dengan saat ini. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita semua boleh beraktivitas dan diberi kesehatan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik untuk cerita hari ini. Nah, ada ayat hafalan yang adik-adik harus hafal. Ayat hafalannya langsung ambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 ya. Yesaya 41 ayat 13. Bunyinya begini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab aku yang menolong engkau. Kiranya adik-adik boleh mengerti ya, dan ayat hafalannya bukan hanya sekedar dihafal, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Oke? Mari kita akan tutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kami untuk tetap terus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Ajar kami untuk tetap merasa yakin dan beriman kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkatilah adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati mereka, dan itu membuat mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, pada tertib ya semuanya. Loh, saya yakin cerita firman Tuhannya seru. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkannya sambil mengangkat pujian Big or Small.
minggu kita nih. Lasa akan pimpin berdoa. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau teramkan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan dengan tertib. Kiranya Engkau memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.